Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin dari Kayu Manis. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Amin. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini bahasan kita tentang yang lagi viral nih. Wah, jadi begini Pak Ustadz, ini kan lagi viral seorang penjual teh yang istilahnya Ketiban rezeki. Padahal beliau ini kan baru mengalami sesuatu yang tidak mengenakan lah, seperti itu ya. Terus akhirnya banyak orang yang bersimpati Pak Ustadz, memberikan harta, uang yang jelas ya, harta, menawarkan umroh macam-macam. Iya, sampai ada yang menawarkan umroh. Itu apakah itu kemuliaan itu memang diberikan oleh Allah atau bagaimana ini Pak Ustadz, hikmahnya Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi sang penjual teh yang pada saat tersebut mendapatkan kata-kata yang kurang pas di hati beliau sang penjual teh itu, ya itu takdir yang harus beliau terima lah istilahnya. Cuma beliau kan juga ngomong istilahnya, ya aku ya sebenarnya nggak seneng aku digituin kan gitu. Betul. Dalam hatinya ya. Ya, karena di dalam cerita itu memang beliau cerita seperti itu. Akhirnya sebentar harus pulang kan gitu. Nah, berarti beliau kan ya jengkel sebenarnya. Padahal salah satu dalam hadis Nabi itu diceritakan doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala, salah satu itu adalah doa orang teraniaya. Beliau termasuk teraniaya Pak Ustadz? Sebenarnya titik itu bisa aja kita katakan teraniaya. Kalau dengan umpatan dalam hati atau di belakang orang yang menghina itu termasuk juga teraniaya Ustaz? Ya bisa aja. Akhirnya karena dia itu nggak suka, akhirnya apa? Tidak suka dengan orang yang berkata kurang pantas tersebut. Akhirnya memang didengar oleh Allah Ta'ala. Didengar, akhirnya ya viral juga. Di titik viral tersebut. Tetapi ingat ya, ada kejengkelan tetepan. Jadi bukan doa yang baik. Umpatan ya. Umpatan, ada kejengkelan, ada kemarahan lah. Beda dengan waktu diomongin dengan kata yang tidak baik, langsung diem terus. Ya Allah, aku maafkan dia, ampuni dosa-dosanya. Kan beda nih. Inilah kalau beliau doa seperti itu, mulia di hadapan Allah, titik itu. Ya, karena sudah dijelaskan dalam Quran juga jelas bahwa kita disuruh memaafkan kesalahan orang lain, disuruh mendoakan fa'fu anhum wastaghfir lahum, jelas di situ. Jadi kalau seorang itu benar-benar dia belajar taat, takwa pada Allah Ta'ala, dia akan memaafkan niat di sini. Ya, jengkel kemudian istighfar, kemudian ya Allah, aku memaafkan dia, ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya, seperti itu. Nah, di titik itulah orang tersebut waktu itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Dia insya Allah akan mendapatkan pahala di hadapan Allah, jelas. Nah, karena memang ada kejengkelan, kemudian viral lagi nih. Beliau sang penjual teh ini akhirnya banyak santunan, banyak yang bersimpati, seperti itu. Ada yang mengumrohkan. Betul. Barangkali ya, saya nggak rencananya mengumrohkan. Rencana mau diumrohkan, kemudian lewat rekeningnya ditransfer seberapa. Ada yang nyumbang duit. Ada yang nyumbang, ada yang ratusan juta sampai dipegang. Kalau yang dipegang saya lihat itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya proses viralnya beliau sang penjual teh ini adalah menguji semua manusia. Bener itu. Menguji semua manusia. Bener. Yang manusia itu bersimpati karena Allah, dia akan dapat bahwa dia mensedekahkan kalau dia bersedekah karena Allah. Tapi kalau dia bersimpati
yang bersimpati beneran karena Allah, ya waduh kasihan nih orang kok begini, ya sudah dia tahu nomor rekeningnya, namanya tahu, kemudian dia ini karena Allah Ta'ala dapat nih. Jadi orang tersebut insya Allah sedekah, nggak perlu disebut nama, nggak apa-apa, karena memang sedekahnya cuma berapa, entah itu 1 juta, entah itu 5 juta, nggak ada masalah. Tapi kalau di rekening kan kelihatan namanya nanti Pak Ustadz itu yang ngirim. Yang jelas kan nggak diomongin, tolong nama saya disut, kan nggak seperti itu. Walaupun namanya ada tapi yang mengumumkan itu bukan dia, nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalaupun orang yang memberikan sedekah atau bersimpati lah ya, Iya, bersimpati. bersimpati memberikan 500.000, 200, 150.000, terserah aja ya. Tapi niatnya dia karena Allah, ini insya Allah masuk golongan orang-orang yang bersedekah lillahi ta'ala. Itu insya Allah akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia berikan. Kalau memang besar ya insya Allah pahalanya besar, kecil ya insya Allah pahalanya besar juga kalau niatnya karena Allah. Tapi ya tidak mengalahkan yang besar, tapi ya ikhlas ya. Ya harus urut lah ya. Tingkatannya. Iyalah, masa yang kecil itu mau mengalahkan yang besar tapi sama-sama ikhlas, nggak bisa sih. Ya kan gitu ya. Sesuai porsinya. Sesuai porsinya lah gitu. Nah, bagi orang-orang yang datang kemudian masuk ke YouTube-nya, ngomong dan sebagainya, difoto dan sebagainya, memperlihatkan uang yang dia gepok-gepokkan. Nah, ini saya juga nggak tahu niatnya beliau itu mau apa yang memperlihatkan uang gepok-gepokan. Kalau dia memperlihatkan uang itu karena Allah, ya saya mendoakan mudah-mudahan itu ikhlas kan gitu ya. Kan namanya ikhlas itu kan sulit ya. Sulit Ya. Pak. Tapi kalau dia itu juga kata anak muda zaman sekarang itu apa, pansos sama ya. Nah, Pansos panggung. jadi itu juga itu bukan keikhlasan. Dia memang mencoba mencari apa namanya itu viral dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi pahala enggak? Setahu saya itu enggak menjadi pahala karena dia mencari dunianya. Dia mencari dunianya. Dunianya apa? Ya itu tadi yang terkenal lagi. Jadi lewat beliau ya sang penjual tadi dia ingin terkenal juga gitu loh. Kan sama. Kalau memang dia tidak ingin terkenal karena Allah Ta'ala, ya 100 juta silakan, tapi nggak perlu ngomong kan gitu. Iya. Bagi orang yang nyumbangnya boleh dikategorikan ikhlas, Ustadz, kemudian diviralkan segala macam, itu juga merupakan ujian bagi orang yang nyumbangnya ikhlas juga, Ustaz. Ya, kalau dilalah dia memang awal ikhlas, kemudian namanya ada. Nah, kalau nama ada itu orang kan nggak tahu siapa nama di situ kan nggak tahu. Tapi kalau dia, nih ya saya ada di situ. Nah, kan sudah beda itu namanya. Ujian lagi. Kan ujian lagi. Jadi semua yang dikerjakan oleh kita, semua yang kita dapatkan itu ujian bagi diri kita sendiri.